Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Nah anak-anak, karena masa pandemi COVID-19 ini belum juga usai, maka kita harus bisa menjaga kesehatan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan 5M. M yang pertama, kita harus menggunakan masker. M yang kedua, mencuci tangan dengan air mengalir. M yang ketiga, yaitu menjaga jarak. M yang keempat, yaitu menghindari kerumunan. Dan M yang kelima, yaitu mengurangi mobilitas. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan materi mengenai informasi tersirat yang ada di dalam cerita fiksi. Nah di sini kita akan menganalisis cerita fiksi yang di dalamnya itu berceritakan tentang apa dan kita kaitkan peristiwa yang dialami tokoh dengan pengalaman pribadi kita. Sebelumnya, apakah anak-anak tahu apa itu informasi tersirat? Informasi tersirat merupakan makna yang disampaikan secara tidak langsung dalam sebuah teks bacaan atau yang tersembunyi yang disampaikan secara tidak langsung. Nah, di sini ada contoh mengenai teks tersirat. Nah, di sini ada kalimat, "Saya malu datang ke sekolah saat matahari telah di atas awan." Nah, teks tersiratnya yaitu bahwa saya malu datang terlambat ke sekolah karena sudah siang. Nah, untuk contoh lainnya yaitu sering terdapat pada sebuah teks cerita fiksi. Nah, teks cerita fiksi ini saat kita membaca cerita tersebut tentu akan membayangkan peristiwa yang dialami para tokoh secara tidak langsung. Nah, apakah ada kaitannya antara peristiwa yang dialami para tokoh dengan pengalaman pribadimu? Tentunya pasti ada ya, karena meskipun cerita fiksi itu tidak benar-benar nyata, namun kejadian dalam ceritanya itu seringkali diambil dari kehidupan sehari-hari yang kita alami. Nah, contohnya itu pada cerita Malin Kundang yang durhaka terhadap ibunya. Nah, peristiwa tersebut pernah kita alami karena kita pun sering sekali durhaka terhadap orang tua kita. Nah, agar kita bisa menentukan teks tersirat, maka kita harus satu, membaca teks secara keseluruhan dan kita pun harus memahami isi teks tersebut. Nah, yuk kita baca cerita tersebut agar bisa menentukan teks tersirat pada cerita fiksi tersebut mengenai peristiwa yang dialami tokoh dengan pengalaman pribadi kita. Kita baca dan pahami cerita fiksi berjenis fabel ini ya anak-anak. Aku tidak takut walau kamu raja hutan, selama benar aku akan menghadapimu, tantangku Daniel. Lebih baik didiklah anakmu, kesombongannya itu yang membuat dia seperti itu, imbuhnya. Akhirnya raja hutan pulang. Ia memarahi anaknya karena telah melakukan perbuatan yang memalukan. Sementara itu, ayam lega karena ia akhirnya selamat. Ayam sangat berterima kasih kepada Daniel karena telah menyelamatkannya. Nah, dari cerita tersebut bisa kita cari isi tersirat kutipan teks tersebut yaitu bahwa Kudanil marah akan kesombongan yang dimiliki oleh anak singa sehingga ia menasehati sang raja hutan agar lebih baik dalam mendidik anaknya. Nah, selain itu, inti atau kesimpulan dari penggalan cerita ini yaitu Kudanil marah karena anak dari Raja Hutan sangat sombong dan hendak mencelakakan ayam. Kudanil tidak takut menasehati Raja Hutan karena yang ia lakukan benar agar sang Raja Hutan itu bisa mendidik anaknya agar lebih baik dan bisa menghargai orang lain. Dan makna dari penggalan teks tersebut yaitu selama kita benar jangan takut untuk menasehati orang meskipun ia sangat terpandang karena tujuan kita benar yaitu menasehati agar sebagai orang tua itu bisa mendidik anaknya dengan baik. Nah sekarang coba amati baik-baik ceritanya ya, ada tidak sih peristiwa yang dialami tokoh yang sama seperti pengalaman kita? Nah, ternyata ada ya, yaitu anak raja hutan yang sombong, raja hutan yang kurang baik dalam mendidik anaknya, lalu ayam yang tersakiti dan kudanil yang berani. Nah, dari tokoh-tokoh tersebut tentunya kita pernah mengalaminya seperti orang tua kita dalam mendidik anak, tidak semua orang tua itu selalu tepat dalam mendidik anak. Lalu kita juga pernah berbuat sombong dan kita juga pernah sangat berani terhadap seseorang karena kita merasa benar. Jadi pada dasarnya apapun yang dilakukan dan dialami oleh tokoh pada cerita fiksi tentunya pernah kita alami pada diri pribadi. Nah, bagaimana anak-anak, sudah paham dengan materinya? Insya Allah paham semuanya ya. Nah, coba anak-anak perhatikan teks berikut ini ya, teks di bawah ini. Coba kalian perhatikan.
Apa inti atau makna dari cerita tersebut? A. Gagak berhasil menjadi seperti angsa. B. Jadilah diri sendiri dan syukuri apa yang sudah Tuhan berikan. C. Gagak jatuh sakit. Dan D. Ikutilah seperti orang lain selagi menurutmu benar. Nah, sekian materi yang bisa Ibu jelaskan. Jika anak-anak ada yang kurang paham, boleh tanyakan di kolom komentar ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.